Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan sedikit wawancara. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ya. Maksud dan tujuan kami yaitu ingin memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan, yaitu untuk melakukan wawancara terhadap pelaku UMKM yang pertanyaannya akan diajukan kepada ownernya sendiri. Mungkin bagusnya kalau kita perkenalkan diri dulu, Kak. Oke, halo teman-teman, adik-adik. Saya juga masih adik sebenarnya. Nama saya Muhammad Kurniawan Wawin. Ya, saya juga sama kalian, tapi saya sudah lulus. Saya lulusan Universitas Hasanuddin, ilmu hukum. Tapi saya juga kurang paham kenapa bisa jadi pelaku UMKM. Oke, itu mungkin dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhalisa. Saya Suci Muhijrah. Dan saya Rizky Sosial. Saya Nuristi Kama. Dan saya Widya. Langsung saja, adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan teman-teman saya ajukan, saya persilakan. Baik, langsung saja. Adapun pertanyaan pertama, Kak, yaitu bagaimana sejarah terbentuknya nasi goreng kambing Pengayoman? Jadi sejarah nasi goreng kambing Pengayoman itu saya melihat ada peluang. Itu yang pertama. Peluang untuk mengembangkan, karena ini saya mengadopsi dari kedai orang tua saya yang ada di Boulevard, kedai Uki. Tidak apa-apa kan sebelumnya? Iya. Kedai Uki. Di situ ada beberapa menu yang berpotensi yang bisa dijadikan peluang usaha dan kita bisa kembangkan, kita mau perkenalkan. Ya, dari beberapa customer dan masukan teman-teman yang sudah mencoba nasi goreng kambing kedai Yoki itu, dia sangat suka. Pertama itu seperti dagingnya. Daging itu kan kalau orang bilang itu kambing amis, alhamdulillah kita mungkin betul cara mengelolanya, jadi sehingga tidak ada kayak rasa amis kayak begitu, dan rempah-rempahnya juga banyak, cita rasanya kan. Dan itu saya hanya menampung dulu pertama tuh dari masukan teman. Saya riset yang ada penjual nasi goreng kambing di Makassar. Ya memang betul tidak banyak penjual nasi goreng kambing dan susah kan, agak susah sih, karena walaupun ada cuman dia tuh pasti tidak favorit pasti dia tidak favorit jadi menu favorit, jadi bukan kayak menu pamungkasnya begitu. Dan saya kenapa hanya menjual satu menu nasi goreng kambing, karena ini saya lihat peluangnya ke depan dia berpotensi akan menjadi besar. Jadi sebelum saya membuka ini nasi goreng kambing, kan saya Pengayoman itu karena daerahnya Pengayomannya, jadi saya namakan Pengayoman, nasi goreng kambing Pengayoman. Waktu itu saya buka, tidak pikir panjang setelah saya sudah meriset. Mungkin saya persiapan mungkin hanya sekitar 1 minggu, langsung saya buka. Tidak pikir panjang, saya langsung buka 1 minggu. Memang risetnya lama, tapi kan biasa itu niatnya harus mempersiapkan inilah itulah. Tidak, kalau saya tidak, langsung saja buka. Bukan biasa kan kalau orang mau pesan kontainer itu, kan saya kan food truck, jatuhnya ada food truck karena pakai kontainer box. Saya pakai kontainer. Oh ya sorry, karena kan sebelumnya itu yang saya riset kan rata-rata orang di pinggiran kan, kaki lima kayak begitu, nyewa tempat atau ruko-ruko. Nah, saya ingin memberikan beda dengan yang lain, dengan saya membuat brand sedemikian rupa, dengan mulai dari logo, nama, warna dan lain-lain. Dan itu saya serahkan ke ada teman yang desainer memang yang bagus untuk menarik minat
langsung buka dan saya hanya memberikan dan saya memperkenalkan produk saya lewat teman-teman dekat. Pertama itu untuk menyebarkan, terus saya mengirimkan ke influencer yang ada di Makassar dan juga beberapa teman untuk mereview. Dan ya alhamdulillah sempat waktu itu viral. Saya punya produk, saya viral. Ya mungkin waktu itu apa ya? Oh ya, saya punya produk viral ada beberapa bulan. Setelah itu kita flow-nya kan kalau biasanya kan kalau viral itu kan tidak lama lagi. Ya flow-nya tuh ya kita ada customer tetap dan lain-lain begitu dan berjalan dengan baik begitu kira-kira. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak, jenis produk yang dipasarkan? Itu tidak ada sebenarnya. Yang saya pasarkan nasi goreng kambing Pengayuman, hanya satu menu saja. Karena saya memang fokusnya yang mau dibenarkan di kepalanya orang itu nasi goreng kambing Pengayuman, nasi goreng kambing Pengayuman, dan ini yang paling nyaman lah untuk dimakan. Ya. Kalau enak ya itu relatif, tergantung selera orang kan. Selanjutnya 3. Kau Rizky. Baik Kak, selanjutnya Ada di pertanyaan. siapa saja target pasarnya? Kalau saya target pasarannya itu yang saya traffic sempat promosikan lewat Instagram Ads. Saya sempat promosikan Instagram Ads sekitar 3 bulan saya jalankan itu. Target pasarannya kan di situ ada trafficnya, kelihatan itu siapa yang selalu visit. Itu dia umur 25 sampai 35. Berarti ya anak muda generasi Z, Gen Z sama milenial. Sama jadi beda ya Gen Z sama milenial. Itu target pasarnya. Selanjutnya Kak, siapa saja kompetitor yang ada di Kalau ini? kompetitor saya rasa tidak ada. Saya rasa tidak ada kalau kompetitor. Walaupun ya kita ada komen-komen lewat review kayak GrabFood, GoodFood gitu kan yang jelek-jelek ya terserah, kita terima saja. Kita pasti akan evaluasi. Kita tak perlu, yang kita fokus saja jalankan. Jadi ini sedikit Kak, kan kita bilang tidak ada kompetitornya tuh, berarti memang belum ada yang kayak begitu kayak nasi goreng kambing di Makassar, memang belum ada. Kalau nasi goreng kambing saya rasa ada yang di Makassar juga. Memang juga, cuman kan dia kita beda rasa, beda kayak kan saya kan agak lebih ke rempah. Kalau yang di sana kan mungkin ya begitulah kayak masakan di Timur Tengah. Berarti itu yang jadi strategi yang kakak gunakan untuk kayak pembeda dari kompetitor yang lain, seperti kayak rempahnya yang lebih banyak mungkin. Baik Pak Akak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang kakak gunakan dalam outlet nasi goreng kambing Pengayuman. Jadi saya strategi untuk memasarkan kan ada beberapa orang yang review jawab kan itu kan biasa kan anonimus, itu kita tidak tahu dan kejelasannya bagaimana akun-akun yang komen kita punya produk. Ya, saya tidak peduli, ya biarkan aja, cuman saya untuk memastikan itu tidak benar, tidak perlu verifikasi dari saya. Tiap bulannya itu ada, saya berjalan sekitar 7 bulan. Minimal 1 influencer saya endorse untuk mereview saya punya makanan, dan itu honest review.
bukan saya memberikan teks bilang harus kau bilang begini kan, bukan, tidak. Dan itu reviewnya mereka jujur, bisa kalian lihat di testimoninya di Instagram. Kalau begitu ya, itu untuk menjadi senjataku untuk apa yang namanya itu menjadi senjataku untuk katakan bilang ini tidak benar apa yang dikatakan ini orang, untuk menjatuhkan kayak gitu kan. Ya walaupun juga kalau memang ada yang biasa juga memang ada kayak lari kan tidak selamanya itu perlu konsisten kan, kalau kayak begitu biasa juga ada nih cookingnya lagi ada masalah, masaknya kurang bumbu atau apa, tapi kan itu kan jadi terus menjadi bahan evaluasi. Itu biasa juga memang kalau kadang itu kalau lagi kelabakan banyak orderan, hari minta sedikit dagingnya kayak begitu ya, itu sih menjadi masukan juga. Oh ya, nanti Kak, sudah banyak cabang tak atau? Oh ya, saya lupa cerita waktu saya buka 2 bulan pertama. Cabang itu saya yang salahnya di situ, saya tidak memberikan kesempatan untuk franchise. Kurang lebih 3-5 orang waktu itu yang datang untuk mau franchise dan minta nomor saya untuk menanyakan, tapi saya waktu itu memang saya belum siap untuk memberikan franchise. Ya mungkin di situ juga, dan saya sempat vakum. Ya, saya sempat vakum dalam 1 tahun, tapi setiap event saya selalu mengikuti eventnya untuk menunjukkan oh ini masih ada ji nasi goreng kambing, tapi belum waktunya lagi buka kembali. Dan saya waktu itu betul-betul terkena masalah kan, setiap usaha itu lulus terus kan dan lain-lain. Mungkin saya didatangkan oleh Tuhan partner sekalipun sepupu saya dan menghidupkan kembali nasi goreng kambing ini, beliau orangnya. Dan saya sekarang jalan berdua, dan kita dengan kayak begitunya usaha juga itu butuh manajemen yang betul-betul detail. Kalau hanya sekedar menjalankan manajemen semua kayak usaha kayak semua orang bisa. Dari situ juga saya waktu itu semua saya kerjakan jalan-jalan, keuangan lah, kayak begitu biasa. Bahkan kalau kopi saya pun biasa tidak masuk, saya biasa yang masak. Gitu, itu kan tidak sanggup kan kita kan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di situ. Ya mungkin kalau saya berjalan berduanya, ya mungkin dengan orang yang pas, saya rasa insya Allah kedepannya kita ini akan membuka lagi, ada rencana-rencana membuka franchise dulu. Tapi saya pertama untuk membuka lagi ini untuk menarik lagi kembali pelanggan-pelanggan tetap saya dulu yang sempat sering bertanya, bahkan dibawa pun waktu saya sudah tutup, orang dibawa bertanya kepada saya gitu. Masih ada biasa selama 3 bulan pertama udah tutup dan masih ada orang mencari nasi goreng kambing. Saya tidak bisa berjawab apa-apa karena itu mungkin dengan kesalahan saya dan salah manajemen yang salah waktu itu. Baik Kak, ada beberapa saran dari kelompok kami, mungkin kakak dapat mempertimbangkan. Adapun saran yang pertama yaitu memberi pelayanan yang baik atau ramah pada pelanggan tersebut, dan yang kedua yaitu membuat kotak kritik atau saran mengenai cita rasa nasi goreng kambing tersebut. Mungkin itu saja saran dari kelompok. Oke, terima kasih masukannya, itu sangat berarti bagi kami berdua untuk menerima masukannya untuk pelayanan. Iya. Oke, karena kan ini kan mungkin siapa namanya? Bisa sendiri biasa ya. Saya kan saya memang pernah belajar hospitality. Ya, saya hospitality ya adalah suatu saya paham semuanya kayak begitu. Cuman mungkin saya baru terjun lagi di kayak begini aja, jadi agak masih kaku. Ya memang kalau soal pelayanan mungkin kurang ini, tapi kita akan memperbaiki itu kan. Tapi saya itu akan
mengajarkan hospitality-nya juga kepada koki saya, karena ini mulai kan mulai koki, tapi saya harus melayani juga. Dan untuk saya juga mungkin saya akan segera menyediakan. Sendiri posisinya sebagai apa, maksudnya teman apanya? Kalau saya sendiri sini posisinya sebagai investor. Jadi kebetulan Pak Wawin ini sepupu saya. Sebenarnya dia yang punya usaha, dia yang foundernya kan, pendirinya. Tapi setelah vakum akhirnya kami berbincang untuk mau meneruskan ini lagi kan, membuka kembali ya, kita join partner. Karena memang kalau usaha itu semestinya harus ada tim. Karena kalau dikerjakan sendiri itu namanya CEO, Chief of Everything, semua dikerjakan. Terus begitu. Ya, mungkin sekian untuk wawancara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.